Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau mengikuti akan jejak hamba-hamba Tuhan yang pendahulu engkau. Jadi benar-benar kita sungguh-sungguh bisa mengerti jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai garis-garis yang terakhir. Pak Isa. Saya bisa hanya sampaikan yang saya dapatkan dari Tuhan itu adalah apa yang dari muda sampai akhir-akhir ini, bahwa apa yang pernah Tuhan firmankan itu tidak pernah tidak dituntut atau tidak digenapi. Nah, itu yang saudara harus tanamkan. Tuhan itu tidak pernah lupa ternyata, tidak pernah lalai. Jadi pada waktu saya dulu pacaran sama istri saya, satu saat ayahnya itu meninggal, dia tidak bisa terima. Kemudian dia akhirnya demikian frustrasi dan boleh dikatakan secara keanunya itu meninggalkan Tuhan. Dan pada saat itu agak berat, karena Tuhan berkata, hanya karena anugerah dan hanya karena Tuhan punya rencana, dia boleh menerima kembali anugerah keselamatan. Nah, pada waktu itu dia sudah tidak bisa sembahyang, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa. Kelihatannya anugerah bisa bertobat itu terangkat disebabkan karena kekecewaan dan menyalahkan dia, sepertinya ya menyalahkan Tuhan ya, karena dia gila ya. Nah, jadi itu pelajaran yang sungguh-sungguh berbahaya sekali. Dan pada waktu itu saya berdoa karena yang memberikan saya jodoh itu kan Tuhan. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, engkau ngasih jodoh, kalau jadinya masuk neraka ngapain? Aku bilang ini. Udahlah. Terus akhirnya saya mintakan ampun. Akhirnya Tuhan bilang, oke, aku ampuni, aku karuniakan kembali karunia keselamatan itu, tetapi dengan satu syarat. Jadi apapun yang terjadi ternyata ada harga yang harus dibayar. Nah, pada waktu Tuhan ini mengatakan begini, kamu harus berdoa untuk dia sampai hari terakhir. Jadi syaratnya saya harus mendoakan dia setiap hari sampai mati. Nah, kemudian itu sudah saya lakukan terus sampai sekarang pun tetap dilakuin. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, banyak pernyataan-pernyataan yang bahwa dia harus sudah waktunya. Tetapi kenyataan Tuhan bicara sama dia mengenai gini, bagaimana kalau suamimu pulang dulu? Nah, itu pergumulan buat dia kira-kira 1 bulan lebih. Dia hampir tidak bisa terima. Lalu saya bilang, kalau kamu tidak bisa menerima, nanti malah kejadian bahwa saya pasti pulang dulu. Karena Tuhan sudah ngomong sama saya beberapa kali bahwa waktu di Temanggung Tuhan mengatakan, ini sertifikat tugasmu sudah selesai, kamu terima. Aku bilang, loh, saya masih ada pelayanan. Nah, justru itu sertifikat ini kamu terima, dari pelayanan kamu selesaikan, habis itu kamu nunggu 3 bulan. Saya pikir 3 bulannya buat apa? Gak taunya ternyata memang 3 bulan itu kayak orang di karantina. Jadi pembersihan secara daging dan pikiran, pembersihan daging pikiran. Sebab secara roh sudah selesai, tetapi perkara daging dan pikiran belum selesai. Nah, kemudian belakangan
orang-orang memberikan pernyataan-pernyataan bahwa saya mesti harus pulang. Waktunya sudah tiba. Lalu saya tanya sama Tuhan perkara istri saya. Jadi saya tidak mikiri perkara saya, justru saya pikiran perkara dia. Karena apa? Karena saya teringat akan janji Tuhan bahwa saya harus berdoa buat dia tiap hari sampai di hari akhir. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau saya pulang dulu, dia belum pulang. Nah terus tugasku berarti kan nggak selesai. Karena saya mendoakan dia belum mati seok. Kan saya mesti mendoakan dia sampai hari akhirnya dia. Saya bilang, berarti saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya dong Tuhan. Tapi tidak apa-apa, saya bilang. Apapun yang terjadi itu baik. Karena apa? Karena engkau itu punya otoritas dan mempunyai hidupku, hak hidupku. Nah, pokoknya kalau aku pulang dulu ya, aku serahkan istriku. Terserah mau apain ya, apa itu hakmu. Pokoknya tugasku sudah saya lakukan sampai akhir. Nah, akhirnya pada satu saat dia berkata, Tuhan aku rela. Bangun tidur itu, lalu dia bilang, nangis, dia bilang, Tuhan aku rela. Yusak boleh pulang dulu, tidak apa-apa. Sudah aku rela, aku rela, aku rela. Nah, justru di saat seperti itu, dia rela. Terus akhirnya dia dapat penglihatan bahwa rumahnya di sana itu semua sudah komplit sampai meja makan, sampai isi makanan-makanan yang sudah disediakan itu komplit. Jadi dia bilang, wah yang sampai makanan pun sudah disiapin Tuhan. Tuhan berkata waktunya sudah tiba, semuanya sudah cukup. Jadi terus kemudian ada hamba Tuhan yang datang sini dari Semarang. Dia juga karunianya kenabian dan penglihatan. Dia bilang tangan Tuhan sudah mengedangkan tangan. Dia khusus ke sini untuk bertemu dengan kita, bahwa memang waktunya sudah tiba. Lalu saya doanya begini, Tuhan, kau ini ngomong sama semua orang, aku udah ngomong. Ini bagaimana sih Tuhan? Lalu Tuhan berkata, kalau aku sudah ngomong sama kamu, itu sudah tidak bisa ditunda. Karena sudah waktunya. Sebab demikian dengan kakak saya, Tuhan mengatakan, nah, ini saudara itu harus belajar. Tentang kakak saya itu, Tuhan ngomong sama Nani. Kalau tidak salah ngomongnya masih bulan depan gitu ya. Bulan depan kakak saya diambil pulang. Kemudian pada waktu saya mau ke Temanggung, saya ketemu sama kakak saya, bilang, tolong dong doain saya. Saya bilang, doain apa? Oh, kamu tidak apa-apa gitu. Udahlah pokoknya doain. Pada waktu saya mau berdoa, Tuhan ngomong, minggu depan aku bawa kakakmu pulang. Saya ngomong sama suaminya, tapi sama Nani, tapi tidak ngomong sama papa, sama kakakku sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong. Jangan beritahukan kakakmu, jangan beritahukan ayahmu. Nah, kita kerap kali menanggapi firman. Saudara perhatikan. Dia ngomong sama Nani bulan depan. Ya, memang betul bulan depan. Tapi kan bulan depan itu kan sebulan. Sedang Tuhan ngomong sama saya sudah waktunya lebih dekat minggu depan. Nah, kayak minggu depan dia ngomong sama saya punya pikiran juga masih seminggu. Karena dia ngomongnya itu hari Jumat. Jadi saya pikir, ya mungkin seminggu kan, Senin sampai Minggu kan masih seminggu. Tapi pada waktu saya pulang dari Temanggung, jam 1 siang, istri saya bilang, hari apa itu? Selasa ya? Selasa, istri saya bilang, bicara. Dan ini perhatikan, hampir semua kejadian tidak pernah kita tahu. Nanti kalau sudah kejadian, baru kita tahu, loh, maksudnya Tuhan itu begitu. Ini perhatikan, tidak pernah kita tahu tepatnya itu tidak bisa. Selalu tahunya setelah kejadian. Ini perhatiin. Sebab kalau kamu kira-kira harinya, jamnya itu kamu tahu, pasti salah. Sebab firman Tuhan sudah berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Jadi itu mesti begitu. Nah, kenyataan seperti itu dialami oleh istri saya. Jadi pada waktu kakak saya pulang pun, Nani tidak percaya. Tidak percaya. Karena apa?
Masa secepat itu? Padahal Esther mau pulang ke Australia hari Sabtu. Saya dikasih tahu hari Jumat. Jadi sebetulnya Esther bisa ditunda kan, Selasa kan cuma 3 hari. Kan lumayan saya ketemu. Nah, tapi dia bilang, bulan depan masih, minggu depan pun masih seminggu. Akhirnya tidak diberitahu, benar. Esther pulang ke Australia Selasa pulang kakak. Kecewanya luar biasa. Nah, ini kita harus tahu bahwa waktu Tuhan, makanya ini tadi dia dikasih tahu juga kan, 1 hari sama dengan setahun, setahun sama dengan 1 hari. Berarti kamu tidak pernah bisa mengerti tepatnya. Demikian juga kedatangan Tuhan. Jangan bilang mesti segini, jangan. Hati-hati. Tidak bakal, tidak ada. Tuhan sudah berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak bakal bisa. Mesti salah. Demikian juga tentang istri saya ini. Akhirnya di hari ulang tahun saya ngomong gini, Tuhan, ini besok ini ulang tahun. Dan sebetulnya dia itu ulang tahun tidak sampai. Karena dia sendiri sudah tahu. Kelihatannya aku nih belum tentu sampai bisa ulang tahun. Belum tentu sampai. Saya bilang, tidak apa-apa lah urusannya Tuhan. Pokoknya itu. Dia kerap kali tanya sama saya selalu, Tuhan sudah ngomong belum? Saya bilang, belum ngomong. Aku bilang, kamu ini kok ribut sih? Iya, soalnya kamu sendiri kok belum tahu. Ya memang belum tahu mau diapain, saya bilang. Nah, pas ulang tahun pagi itu saya dikasih tahu bahwa saya berjalan dengan dia. Kemudian di dalam tanjakan yang pertama ada 2 tanjakan. Tanjakan yang pertama itu cukup nanjak, tapi ya hampir 50% orang percaya itu bisa lah. Tapi tanjakan yang kedua hanya 10% yang bisa menyelesaikan. Nah, itu saya pada waktu tanyaan yang pertama itu dia sama saya itu saya bilang, kamu bisa ini. Tapi setelah tanjakan pertama itu selesai, itu landai lagi. Tapi menuju kepada tanjakan yang kedua ini yang tinggi ini. Waktu itu saya bilang, wah ini tanjakan kedua kamu belum tentu sampai. Sedang saya ngomong begitu, tahu-tahu dia ini dikasih brompit. Saya bilang, loh dia ini gak bisa naik brompit kok, mau kasih brompit. Aku yang mengendarai, aku yang membuat dia bisa. Ya, kamu berangkat, aku ya berangkat. Nah, orang nggak tahu naik brompit atau dia, tapi ya jalan, ya tiang-tiang, tapi jalan lah. Aku bilang, pokoknya kamu nanti. Tapi saya ragu-ragu, terus terang saya ragu-ragu sendiri. Apakah dia mampu enggak di tanjakan kedua? Ternyata waktu saya sudah sampai di tanjakan kedua itu sampai di puncak, saya bilang, Lucia di mana? Terus saya enggak lihat dia. Tapi padahal yang saya lewati saya tahu banyak orang yang pada jatuh dan tidak sampai itu saya lihat. Tapi waktu sampai di atas saya bilang, Sikat mana? Sampai enggak? Terus ada suara. Itu saya tidak tahu jelas itu Tuhan Yesus sendiri atau malaikat. Saya tidak tahu. Cuma saya tahu ada orang itu ngomong gini. Istrimu sudah mendahului kamu sampai. Dia jelas ngomong. Tentang mendahului ini omongan jelas. Dia sudah mendahului kamu sampai. Wah, senang saya. Saya suka cita luar biasa sekali karena setelah sampai di tingkat yang kedua itu ada jalan lagi tapi tidak nanjak, sudah tinggal lapangan. Jadi itu tinggal beberapa saat lagi ketemu Tuhan secara pribadi. Nah, setelah saya bangun saya bilang, puji Tuhan, pokoknya gue tak sampai ini. Selesai, satu kedua kamu mendahului saya. Nah, kemudian waktu saya berdoa, saya mengucap syukur, saya diingatkan Tuhan. Sebulan yang lalu itu saya dilihatkan Tuhan. Saya itu sedang melakukan tugas saya. Saya melakukan tugas saya. Tapi tahu-tahu satu-satu saya bisa kayak orang jatuh gitu, longsor ke pojok ruangan. Jadi tidak di meja saya kerja, tapi longsor sampai. Terus saya duduk diam, saya doa. Waktu saya berdoa, ada suara.
kamu dipanggil ke pusat. Terus kemudian saya diajak sama orang utusan itu, diambil ke pusat. Saya pergi masuk ke kantor itu. Ternyata di seluruh kantor itu, ternyata itu di tempat ruangan pusat pemerintahan Tuhan, kan orang yang kerja. Kayak gini ruangan kerja, terus itu ruangan khusus direktur gitu kan. Itu kamarnya Tuhan Yesus ternyata. Nah, pada waktu saya masuk itu, seluruh orang itu berdiri yang kerja di ruangan itu. Selamat datang, kamu tiba di tempat ini dan bergabung dengan kami. Jadi saya itu masuk ke ruangan itu, semua orang kayak kur, dan tidak satu-satu, kayak kur, semuanya itu berdiri terus, selamat datang, tiba di tempat kami dan Anda menjadi bagian dari kami. Jadi di bawah saya nanti pasti ditempatkan di ruangan itu, ruangan kerja. Terus saya dituntun pergi masuk ke kamarnya Tuhan Yesus, ruangan itu. Loh, saya kaget. Sejak ternyata sudah di situ, istri saya sudah di situ. Pakai sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Dan tidak tahu dia itu, ya tidak punya itu baju kayak gitu, hijau muda kayak daun pisang pupus itu. Mudah sekali hijaunya, tapi bagus, cerah luar biasa. Saya bilang, loh, kamu kok sudah di sini? Saya bilang, lalu dia bilang, ya saya dalui kamu. Oh ya, lah Tuhan ini kamu belum ketemu, belum dipanggil sama Tuhan, belum, nunggu kamu katanya. Oh. Jadi di situ saya tahu bahwa dia pulang dulu, tapi sebentar lagi saya juga nyusul. Nah, ternyata setelah saya dapat gitu, saya sukacita luar biasa. Nah, bahwa toh kita sudah sampai gitu. Terus kemudian hamba Tuhan juga dapat pernyataan, Pak, kamu itu sudah menantikan di pinggir jalan karena kereta penjemputan itu datang. Keretanya itu bukan kayak kereta biasa, kayak kereta api, tapi bukan kereta api. Terang yang luar biasa dan dalamnya itu luar biasa, penuh dengan bunga. Loh, nah ternyata istri saya itu ya juga mimpi sendiri. Bahwa sudah selesai semua, rumah itu penuh dengan bunga, bunganya itu luar biasa semua komplit. Nah, lalu pada waktu kereta ini mau menjemput kamu kurang 2 langkah, tahu-tahu tante muncul. Jadi munculnya tidak nunggu, dia tidak nunggu, muncul jet, langsung kendaraan itu berhenti, dia naik terus menjemput saya. Nah, tante itu sukacitanya itu kayak anak kecil, jinglak-jinglak, sudah masuk dalam kendaraan itu pun masih loncat-loncat, masih nari-nari kayak orang dapat lotre katanya. Oh, ya sudah, berarti tante dulu, habis itu baru saya. Tapi jaraknya dekat loh Pak. Nah, maka dari itu semua itu sudah diatur oleh Tuhan, dan saya juga tidak akan keluar lagi. Sudah tinggal nunggu waktu dan saatnya Tuhan. Nah, apa yang diimpikan Iin itu jelas bahwa Levi anaknya itu yang gendong tante, dan memang meninggalnya juga di gendongan tante. Apa yang dilihat Iin itu pasti jelas. Nah, setelah dia gendong, dia bilang, In, anakmu ini sebetulnya perempuan, tetapi jadi laki. Karena ini harus dikorbankan, jadi saya harus bawa pulang. Jadi pada waktu itu saya sama istri saya jalan 2 langkah hilang. Nah, ternyata Levi sudah pulang dan bulan 2. Ya, nah, kita tidak tahu itu maksudnya Tuhan itu bisa bulan 2, bisa 2 minggu, bisa nular. Ada orang juga dapat penglihatan bahwa saya itu pulang nanti Maret. Dia tidak tahu kalau saya ulang tahunnya itu tanggal 12 itu tidak tahu. Cuma dia bilang gini, sorry ya Pak, aku mau ngomong terus terang, Pak Yusa orangnya belak-belakan.
saya dapat penglihatan masuk ke rumah Bapak, terang benderang luar biasa. Loh, kok ada peti mati? Terus siapa yang mati? Loh, kok Pak Yusa? Terus di situ tuh ada tanggalannya, Pak. 12 Maret. Aku ketawa karena saya tahu 12 Maret kan hari ulang tahun saya sendiri. Oh, itu hari ulang tahun saya. Hah? Nah, kalau Tuhan bicara begitu, belum berarti saya itu matinya tanggal 12. Nah, jangan punya pikiran kayak begitu. Berarti saya bisa ngomong, berarti saya berumur 66. Sudah menginjak 66, selesai tugas. Nah, setelah itu kan tinggal nunggu jemputan. Nah, jemputan itu, ini kan tadi ngomong Tuhan ngomongnya, 1 hari bisa setahun bisa sehari. Tidak tahu kapan. Nah, hal seperti itu, lalu saya terima gitu. Makanya kalau kamu dapat nubuatan, itu kamu harus berdoa. Jangan terima gitu saja. Saya bilang, Tuhan kok ada orang bilang dia ini. Tuhan bilang, apa yang aku sudah ngomong? Kamu sebetulnya umur 60 selesai. Tapi pada waktu kamu umur 60 selesai, kamu doa puasa, aku ngomong apa? Aku mau ngasih kamu bonus. Dan ternyata Tuhan bilang, bonusmu berapa? Seperti aku menuntut kamu 10%. Aku pun beri kamu 10%. Oh, jadi saya tahu. Memang 66. Jadi, selesai tugas saya. Nah, cuma bisa ditambah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Bisa. Ya toh? Tidak tahu kapan. Tapi pasti saat orang tidak menduga, melekat gitu loh. Itu mesti gitu. Itu Tuhan suka gitu. Suka itu, Tuhan itu suka, bahasa Jawa itu ngelimpe. Apa itu? Bahasa Indonesia apa ya? Apa? Sekonyong-konyong. Yang orang tidak pernah menduga. Bikin kejutan. Tuhan paling suka bikin kejutan. Karena apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu dan hati, itu yang Tuhan buat. Maka dari itu saya bilang sama dia, kalau siap-siap nanti datang dia. Belum apa sudah ngomong sama Gideon, tolong ya peti mati ini siapin. Ngapain? Aku bilang tidak ada lah. Tuhan itu tidak mau gitu. Tahu-tahu kamu tidak mau, tahu-tahu dijemput gitu toh. Datang gitu loh. Tapi pasti diberitahu. Kayak kakak saya mau dijemput kan, papa dikasih tahu. Papa sedang sembahyang. Kakak di kamarnya sama suaminya. Tuhan ngomong, berhenti sembahyang. Sampai Tuhan bilang, papa bilang, setan itu. Mosok wong sembahyang kok suruh berhenti sembahyang, pergi ke tempat anakmu sampai 3 kali. Tapi karena akhirnya Tuhan Yesus bilang, itu aku bukan setan, kok buat tengking. Terus akhirnya papa nurut, masuk ke kamar kakak saya. Ada apa? Kepalaku pusing pak. Di bangku langsung belakang. Nah, demikian juga saya minta untuk istri saya. Istri saya ini punya kelemahan dari kecil. Bronkinya itu sempit. Jadi suka sesak nafas. Nah, belakangan tuh waktu mau meninggal sebelum kita ulang tahun, itu kerap kali mesti bangun dia bilang, yang. Saya nafas sesak. Nah, itu kalau sudah gitu biasanya kan nak jedut selesai tuh. Nah, itu selalu saya bilang, tak gebuk gini belakangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau pulang, kalau enggak beres. Beres lagi. Nah, itu. Jadi, terus kemudian saya bilang sama Tuhan, jangan sesek si Tuhan, kasihan. Dia sesek tuh kasihan loh, kayak orang asma. Itu kan bisa nafas. Saya bilang, Tuhan kasihan si Tuhan, dia penderitanya kayak gitu. Kalau sudah gini takutan gitu. Oke. Nah, Tuhan selalu ngomong gini. Oke, nanti seperti kakakmu perempuan. Jadi tahu-tahu flag, kepala pusing, langsung belakang. Makanya saya bilang, kalau sudah kepala pusing langsung kemarin dulu di kamar mandi, tak apa-apa. Habis selesai semua dia bilang, loh yang kau pusing kok flag? Aku bilang gitu. Nanti jatuh geledak kowe, aku bilang, ayo cepat duduk sini. Duduk. Hilang lagi ya, belum waktu. Nah, nanti kayak gitu. Sebab saya sendiri sudah pernah ngalami mati. Jadi kayak gitu. Yang paling enak itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh benar.
kalau matinya itu kayak gitu. Jadi kayak orang selai, kepalanya pening sedikit, terus set, selesai. Nah, empek saya pehan segitu. Dia nanti aku jemput 3 hari lagi yang akan datang. Nah itu dikasih tahu. Nanti 3 hari yang akan datang aku jemput kamu pakai kuda putih. Karena kamu kepengen dijemput pakai kuda toh? Ya. Hari ketiga dia masih jalan-jalan. Dia bilang kok belum dijemput ya dari pagi. Nah jam 2 sampai jam 2 belum dijemput. Pada waktu jam 2 dia bilang, nah itu datang. Taunya bagaimana? Istrinya bilang gitu. Ini kepalaku sudah mulai. Ayo cepat ke kamar. Nanti jatuh kamu gede. Gak bisa ngangkat. Lalu dia, oh iya. Dituntun sama suaminya, istrinya. Jalan bersama-sama. Duduk di tempat tidur. Sudah mati. Jadi gak sempat ditidur ke. Duduk. Nah, baru duduk kok sudah mati. Nah kan naik kuda. Masa naik kuda tidur. Kan dijemputnya naik kuda. Masa tiduran naik kuda. Jadi duduk langsung mati. Nah, gitu. Nah, ini dijemputnya itu naik kereta. Bersama dengan saya itu naik kereta, ada kereta. Jadi ada tahu nanti kue duduk apa nari-nari atau tidur enggak tahu saya. Udah, pokoknya keretanya gede kok. Jadi itu yang kita anu. Nah, lalu ada satu hal lagi saya katakan, anehnya setiap orang yang banyak berdoa dan yang kenal baik sama saya dan dekat selalu dikasih tahu Tuhan dan selalu mesti datang ke sini dari Semarang, dari Surabaya, dari itu datang ke sini. Dia bilang, aku harus ketemu kamu Pak. Kenapa? Ngomong-ngomong. Lah, saya paling kaget yang terakhir ini Sinani ini. Saya mau datang ke sini sama pengurus. Ngapain? Temu kamu. Ada baik. Acaranya apa? Tidak ada apa-apa, cuma pengen ketemu sambil sembahyang. Saya tanya, Tuhan, kasih Tuhan. Nanti kamu tahu. Mereka kan ya dekat sama kamu, banyak berdoa bersama dengan kamu. Jadi kejadiannya hari ini. Oh, itu ceritanya begitulah. Jadi saudara, secara daging, secara pikiran, kita itu kehilangan ya terharu itu logis lah. Karena Tuhan Yesus ya terharu pada waktu lihat Maria nangis kok Lazarus mati ya toh. Itu logis. Tapi kita sukacitanya itu apa? Kita bisa mencapai garis akhir. Nah, pada waktu kamu bisa mencapai garis akhir, itu pasti ada ujian. Yang terakhir saya diuji barusan 2 kali. 1 kali adalah diujinya gini. Banyak orang menyatakan dirinya hamba-Ku, tapi tidak banyak yang layak menyandang predikat hamba-Ku di hadapan-Ku. Jadi semua orang mengatakan hamba Tuhan toh, tapi Tuhan bilang yang layak tidak banyak. Nah pada waktu itu saya lihat satu ruangan itu semua hamba Tuhan itu pakai jubah putih, duduk semua. Sila sama kayak orang menghadap raja gitu di keraton. Saya juga duduk, tapi kadang-kadang memang saya itu orangnya kan cuek. Kadang-kadang jalan-jalan, lihat-lihat. Gitu. Nah, terus kemudian Tuhan muncul, aku belum duduk malam. Oh, Tuhan muncul lah. Terus saya cari tempat duduk. Baru cari tempat duduk, belum duduk. Hari ini Tuhan ngomong, yang ada pelantikan orang yang layak menyandang predikat hamba-Ku. Wah, saya bilang, ya, segini banyaknya gitu kok. Lalu Tuhan berkata hanya 2 orang. Loh, segini orangnya banyak itu cuma 2 orang. Hari ini dilantik 2 orang. Terus nama saya dipanggil Yusa. Aku bilang Yusa yang mana? Aku selalu kan gitu. Mau dikasih baju jenderal saja saya kasih kok. Siapa mau gitu. Ini juga gitu, Yusa yang mana? Saya duduk. Kamu gak usah duduk. Saya. Ya, saya. Satu lagi perempuan.
Cuma saya tidak tahu sama. Nggak tahu jelas rupanya. Cuma saya tahu dia tuh sepokoknya tingginya tidak lebih dari pundak saya. 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. 2 orang. Ya sudah. Jadi itu sudah lulus lah. Tapi ternyata belum lulus, belum dilantik. Baru dipanggil. Nah, baru setelah itu ada ujian lagi satu. Sembayang, habis sembayang saya ditanya Tuhan gini. Bisa. Kamu kan sudah melayani aku sampai akhir ini 21 tahun. Dan ternyata 21 tahun itu 7. 3 tingkatan lagi. Nah, terus Tuhan bilang, kamu sudah selesai, kamu bisa menyelesaikan toh? Sudah, karena anugerah saya bilang buat saya. Nah, sekarang kalau kamu nanti ini ketemu aku, lalu aku berkata, Yusa, aku gak senang sama kamu, tak buang kamu ke neraka. Apa kata kamu? Bayangin. Aku ditanya gitu. Kamu sudah kerja buat aku, kamu sudah berhasil, kamu sudah kalau nanti kita pulang, aku ambil kamu, aku buang kamu ke neraka. Apa kata kamu? Bayangin. Ayo. Kau kan bisa mikir macam-macam dah. Tuhan tidak bakal gitu. Tuhan penuh kasih. Kamu bisa protes. Masa gitu? Kan aku sudah kerja. Ya dah. Saya jawabnya gini. Tuhan. Aku ini kan hamba. Aku ini kan budak belian. Engkau kan sudah beli aku. Aku mbok bunuh, mbok hidup, mbok kasih masuk surga, mbok tempatkan di mana, mbok buang ke neraka. Itu hakmu. Aku tidak punya hak untuk mengomentari, saya bilang. Itu hakmu. Nah, setelah saya jawab begitu, dengan tidak ada rasa ngeri, rasa takut, rasa gelo, rasa kecewa, dah. Saya bilang, itu hakmu. Silahkan lakukan apa yang menurut kehendakmu baik. Tuhan berkata, lulus kamu. Itu seorang hamba. Kenapa engkau layak? Karena engkau rela aku buang ke neraka sekalipun. Sebabnya saya tahu di neraka pun kalau bersama dengan dia kan pasti enak dong. Wong dia bilang damai sejahtera milikku. Ya dah. Jadi tidak bakal ada penderitaan toh. Dia bilang lulus. Itu ujian akhir. Baru beberapa hari selesai. Jadi itu selesainya di situ. Jadi ternyata ujian itu terus sampai naik tingkat ujian sampai akhir. Makanya malah kemarin saya bilang, kamu hati-hati, kamu jangan sibuk-sibuk sebab belakangan ini dia ditunjukkan selesai segala itu tiap jam 3, setengah 4 itu dibangunin dia nurut. Tapi belakangan ini 3 hari ini kan sibuk ngurusin bagi pakaian, bagi makanan. Ini sebelum selesai ini piye. Akhirnya tidak bangun. Bangunnya mesti jam 5 selesai. Sama tiduran lagi, ngantuk lagi lah, capek oh. Badannya capek semua. Bilang hati-hati kayak. Kalau sampai nanti garis akhir kue dak bisa tak tinggal. Soalnya kesibukan. Tapi saya doa, saya ngomong habis itu saya doa, Tuhan ampuni istriku. Aku ngerti Tuhan itu bijaksana. Istrimu itu kan kelompoknya Marta. Jadi selalu begitulah. Sibuk-sibuk dalam perkara yang banyak. Jadi aduh sampai udahlah nanti urusan nantilah. Sampai perkara kecil-kecil diurusin semua. Ini kasih siapa ya, ini bagi siapa. Sampai payung diurusin lagi. Bilang yang ini Marta. Ya kebetulan enggak kebetulan pokoknya ini sampai ya tetap jadi pikiran dong. Bilang ayah. Jadi inilah kejadiannya. Jadi ini bukan kebetulan,
Tuhan suruh kamu ketemu. Nah, nanti toh ya bakal ketemu di sana itu pasti toh ya. Tapi ya ini ya ketemu di sini. Nah, saya harapkan udah jangan minta-minta. Bab ini termasuk dia. Tuhan mau ditunda sedikit sih Tuhan, enggak usah tahun depan. Sudah jangan minta-minta, nanti bikin pusing. Nah, ada satu hamba Tuhan, orang datang sini juga. Pak, saya ketemu sama kamu, mau ketemu. Tuhan bilang harus ketemu. Kalau sekarang ini kalau kamu mau ketemu, kalau enggak kamu udah bakal ketemu lagi. Terus pagi jam 4 dia sembahyang. Tuhan, aku kok mau minta kalau bisa, kalau boleh itu Tuhan buat tunda. Jawabannya Tuhan lucu. Kalau kamu minta ditunda, kamu bikin sengsara Yusak, tahu enggak? Ini salah satu. Terus yang satu lagi yang saya tidak kenal dan dia belum pernah ketemu saya itu, dia berkata, Tuhan, dia masih di dalam hati ngomong gini, Tuhan kalau boleh hambamu itu ditunda. Tuhan bilang, tidak usah diucapkan. Jadi ternyata dua orang ini jawabannya beda. Yang satu ini Tuhan bilang, tidak usah ucapkan. Lalu pada waktu kamu dijawab Tuhan begitu bagaimana? Aku tahu Pak, bahwa sudah tidak boleh ditunda lagi, ditawar-tawar. Nah, yang kedua ini baru seminggu yang lalu Tuhan bilang kalau kamu minta ditunda, kamu bikin Yusak sengsara. Nah, kalau jadi jangan minta ditunda, sebab nanti kamu berarti bikin sengsara saya. Ya, jadilah berkat, jangan jadi kutuk dong. Saya kan kasihan. Jadi beban. Ya, jadi beban. Itu yang saya ingin katakan. Adakah sesuatu Anda dapat? Sebab saya merasa ada yang dapat tuh hari ini. Dapat apa-apa buat saya atau istri saya. Nah, jujur ngomong apa adanya. Pak Yusak sama Ikyat itu, Pak Yusak naik kereta, berdua naik kereta. Pak Yusak jadi size-nya. Naik keretanya kayak kereta keraton. Ada pakai pakaian keraton, kayak mangku bumi gitu kan, sambil paku bola. Tapi yang nyetirnya Pak Yusak. Ikyatnya di belakang kayak pakai pakaian Serkandi gitu. Serkandi tuh. Terus lagi gunain dewasa apa ya, kehidupan gitu ya. Saya ngeliat kayak pintu gerbang gitu besar sekali itu, tegak, terus ada kayak langit setengah lingkaran gitu, 7 warna. Berarti anak-anaknya sudah diarahkan ya dengan janji Tuhan. Pelangi kan janji. Iya, janji Tuhan, tapi itu pintu gerbang kan berarti sudah waktunya. Ya toh, menuju kepada pintu sudah buka. Itu pintu gerbang itu. Nah ya. Besar sekali. Tapi itu pintu masuk itu mesti gitu. Pintu gerbang sudah itu dijaga. Nah, Evi sendiri pun sudah dapat. Usahanya Semian ini dia lihat ngimpi itu mau buka pintu nggak bisa. Tapi demikian nanti saya datang, saya sama istri saya buka baru mereka masuk. Jadi makanya orang bilang, Semi belum selesai kok aku bilang, udahlah jangan nunggu berhasil dulu. Papa buka pintu pulang, kamu berhasil, selesai, sudah jalan saja, percaya pasti dipelihara Tuhan. Nah, pada waktu saya habis doa puasa 9 hari, saya dilihatkan air itu penuh reservoir. Tuhan bilang sudah penuh, tinggal tunggu waktu. Nah, terus habis itu, terus satu saat Tuhan ngomong sama saya gini, tumangi tangan Denny. Jadi pas di sini, lalu bilang, sini Den, kamu. Sebab saya ini punya semua karunia, punya apapun, kalau tidak disuruh saya tidak. Biarpun itu anakku dewek, saya tidak pernah. Saya tumpangi tangan Denny, dan apa yang Tuhan berikan kepada saya, diberikan Denny. Sekarang sudah diberikan dia. Dan sejak itu pelayanan ini luar biasa, berubah sama sekali.
Surabaya, di Malang, persis ada aliran air hidup mengalir gede. Nah, ternyata setelah saya berikan pada Denny itu, sebelum itu saya marahin Denny. Saya bilang, kamu ini tidak bakal naik-naik kalau kamu tidak bertobat. Apa sih Pak, aku salah apa? Kepahitan hati. Kamu ini banyak pahit hati sama papa, sama mama, sama saudaramu, sama siapa saja. Cepat bertobat, suami istri. Dan pada waktu itu dia nurut. Dia diam aja, nurut, bertobat, minta ampun. Nah, ternyata ada hamba Tuhan berdoa sama Iin. Ada 3 hamba Tuhan yang harus menerima, dan apa itu yang harus saya doakan, menerima aliran karunia itu. Petrus Agung, si siapa? Dudi, Samuel Dodi, sama Denny. Tapi pada waktu mereka berdoa, nah, Iin kan kakak Tuhan, tapi dia tahu Denny paling kecil, paling tidak mampu. Dia bilang, kalau Denny pasti tidak dapat ini. Habis paling dibandingkan Petrus Agung sama Dudi kan beda jauh. Wah, tidak bisa. Nah, terus ada hamba Tuhan juga yang dapat penglihatan, bilang, Tuhan kau tidak mau kasih ke Iin sudah punya jatah sendiri. Terus ini 3 ini dapat bagian Tuhan. Tuhan bilang, aku belum menetapkan. Nah, baru saya setelah habis doa puasa, saya lakukan, saya cerita sama Iin, baru Iin cerita. Sama Pak Denny yang dapat. Waduh, puji Tuhan. Kenapa? Aku gak berani cerita itu karena aku jangan sampai nanti Papa kecewa atau Denny kecewa. Sebab Denny paling gak ada artinya. Tapi justru Papa ngomong gini, tahu saya. Denny yang dapat. Sebab pada waktu itu Tuhan mengatakan, aku belum menetapkan di antara 3 ini siapa yang aku pilih untuk mendapatkan. Ternyata jatuh Denny. Jadi pokoknya nanti ada apa-apa, kabar apa-apa, tidak usah kaget. Ucap syukur semua. Bahwa orang kalau dipanggil pulang itu satu anugerah. Ya, kan? Ya, tak ajak nyanyi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan dipeliharakan, anak istrinya dipeliharakan Tuhan. Dan kita tahu kan ini namanya juga saksi hidup dalam kehidupan Pak Yusak dari dulu sampai sekarang. Kalau Pak Yusak selalu mengkhotbahkan akan praktek hidupnya gitu, yang kita tahu persis gitu, bahwa dia selalu mempraktekkan hidupnya. Dan kalau kita betul-betul mau ngikuti, ya selalu kita bisa mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kalau banyak sekali orang, ini ada kesaksian dari satu orang Cirebon, pertama kali ke persekutuan. Begitu pertama kali persekutuan, Pak Yusak sing khotbah. Sudah mau ke persekutuan lagi, ditanyain, kenapa sih kamu nggak mau persekutuan lagi? Apa itu pendeta, katanya gitu. Kalau khotbah kayak sombong, karena ngomong kok bisa bicara sama Tuhan gitu. Masa manusia bisa bicara sama Tuhan gitu? Nggak mungkin kan manusia bisa bicara sama Tuhan. Itu omong kosong pendeta itu gitu. Satu. Terus kedua, ngomongnya selalu ngomong perkara dikasih berkat uang gitu. Apa itu pendeta kok katanya bisa ngomong terus ada orang ngasih uang kayak gitu? Nggak mau. Terus akhirnya ini yang cerita sekarang jadi anak Tuhan yang sungguh ceritanya. Nah, sudah. Terus lama-lama dia bilang bergumul, tapi dia bilang hatinya ibu kepengen ke persekutuan lagi gitu, kepengen lagi. Tapi dia bilang enggak, pokoknya saya nggak mau ke persekutuan. Nah, tapi salah satunya dia ada ketaatan gitu, dimana dia itu ya sudah,
saya mau ke persekutuan lagi karena ada dorongan, kayak dorongan Roh Kudus. Akhirnya dia persekutuan. Terus kan yang khotbah kan lain lagi, gitu kan, lain lagi. Terus dia merasakan, nah ini nih khotbah begini genah katanya gitu, karena khotbahnya tentang keselamatan waktu itu. Karena memang dia belum terima Yesus, belum apa gitu, terus terima itu kan sesuatu yang kayaknya aneh gitu. Tapi sesudah akhirnya dia ke persekutuan, dia bilang semuanya yang paling seneng saya kan khotbah ya Pak Yusuf sekarang. Lah saya bilang, lah kok bisa begitu? Iya, sebab sesudah saya bertumbuh di dalam Tuhan, dia bilang, saya lama-lama, oh iya, kalau gitu benar Pak Yusak tuh bisa ngomong sama Tuhan. Saya mau praktek untuk bicara dengan Tuhan. Saya mau mempraktekkan apa yang difirmankan, dan saya mau jalani hal itu. Dan dia lakukan dan dia mengalaminya gitu. Nah itu yang membuat dia itu sekarang mengikuti akan apa yang difirmankan gitu, dan dia percaya dengan bahwa Tuhan itu bisa berbicara, karena akhirnya toh dia juga akhirnya bisa mendengar suara Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan, dia bilang begitu. Jadi saudara, kita akan tahu bahwa apa yang kita saat ini, contoh yang kita lihat dan kita dengar, yang kita bisa raba ceritanya, saudara tahu kita juga bisa mengikuti akan jejak Pak Yusak di dalam pengikutannya, di dalam imannya, di dalam keterus-terangannya, terus nekatnya gitu ya. Kadang-kadang saya tuh seringkali ngomong, wah saya sih kalau suruh nekat kayak Pak Yusak sih belum wani gitu. Kadang-kadang itu belum berani gitu. Tapi kalau sikiat itu, jadi saya sampai nggak manggil enso gitu ya, karena deketnya gitu, kita sudah nganggap dia sebagai Siti sendiri, dia juga nganggap kita sebagai adik sendiri, sehingga kita itu, saya juga nggak pernah ngerasa Tikiat tuh so saya, kalau misalnya ada apa-apa juga saya juga nggak bela Pak Yusak terus musuhin Tikiat gitu ya, enggak. Cuman hal ini kita tahu bahwa saya tahu persis Pak Yusak tuh, yang saya bisa lihat imannya itu dalam keadaan nggak punya uang, dalam keadaan kesetiaannya yang saya lihat, ketulusannya gitu. Itu yang kita harus ikuti dalam pengikutan pada Tuhan. Nah ini karena dia omongin gitu ya wis tak ceritake. Tak ceritake apa? Rahasianya saya bisa berubah itu piye gitu loh. Nah itu yang penting dong. Sebabnya secara daging nggak mungkin. Nggak bisa. Udah terlanjur dia kalau ngomong itu sudah ininya otaknya itu jalannya memang begitu gitu loh. Jadi trauma lama itu kita sudah punya konsep. Istriku tuh memang begitu. Mamanya lambat, terus apa itu sembarangnya itu mintanya dituruti. Makanya saya dulu keras itu karena apa? Dia ini kalau punya kehendak itu tidak boleh dituruti. Cuma halus dia, karena ngepet. Jadi kalau saya bilang tidak, ya tidak. Tapi nanti satu saat cari jalan lagi. Muter kayak apa pasti harus sampai. Makanya aku bilang, kowe itu pet. Ya aku bilang tidak, turun. Tapi aku pergi, kembali lagi. Ngepere ora tunduk aku bilang. Loh memang wis watake gitu kok. Nah, itu kan buat laki susah. Nah, kenapa kok bisa? Nah, bisanya itu hanya kalau saya menghadapi kayak gitu, peristiwa gitu, dia bilang gini-gini, saya tidak boleh menjawab langsung bilang enggak. Nah, itu sudah gengsi dulu. Saya selalu ngomong, Tuhan maksudnya piye toh? Ngomong sama Roh Kudus. Dia gitu itu baik enggak Tuhan? Nah, nanti di situ saya tidak terpengaruh oleh yang lama, tetapi saya diskusi sama Tuhan. Lalu kerap kali Tuhan itu kalau saya sudah mulai naik emosi nih, nggak seneng gitu, Tuhan ngomong, loh kamu sudah emosi, nggak benar. Lah terus bagaimana? Gini Tuhan bilang, dia tujuannya gini, kasih tahu baru bisa. Dan ternyata akhirnya dari sedikit dari hari ke hari itu saya bisa terima.
Sekarang kalau dia ngomong apa saja yang saya tidak setuju sekalipun, tidak ada trauma yang lama itu tidak ada. Cuma saya bilang Tuhan mau nih baik, ya baik. Aku kadang-kadang udah baik kok kamu bilang baik sih Tuhan. Baik, karena apa? Ternyata turuti dulu nanti dia sadar kesalahan nih bahwa itu tidak baik. Loh kalau gitu kan bukan untuk aku, ya buat dia. Dengan dia nanti berubah, kamu bahagia, baru ngerti. Jadi kuncinya tetap kembali segala sesuatu ngomong sama Roh Kudus dulu. Nanti dia ngomong satu kata saja kamu sudah bisa terima. Tidak emosi, tidak jengkel, tidak bisa seneng. Nah ternyata kalau kita nurutin dan dia nanti tahu salahnya sendiri, itu lebih bahagia ternyata. Daripada kalau kita yang ngasih tahu salah, nyalah-nyalah gitu. Karena ternyata kesadarannya itu nanti aku salah ya, syukur ya ngerti. Bisa jadi sabarnya di situ, itu rahasia. Kalau tidak bisa ndak, makanya saya bilang semua anugerah lah, semua anugerah. Nah, selesai.